Belajar memori dan pengetahuan dengan dosen pengampu Ibu Senja Wardani MPD dengan anggota kelompok 5 Stepi Teresia Kuna Putri dan Renti Aprilinda Putri. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Menurut Omrod 2020 mengemukakan bahwa belajar merupakan perubahan jangka panjang dalam representasi mental atau asosiasi sebagai hasil dari pengalaman. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis belajar. Yang pertama ada belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan terbagi menjadi 3. Yang pertama belajar informasi verbal, yakni belajar untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan bentuk bahasa lisan atau tertulis baik berupa data, fakta, nama suatu objek, ataupun konsep. Yang kedua yaitu belajar kemahiran intelektual. Jenis belajar ini berhubungan dengan pengetahuan konsep, menyusun kaidah, dan menentukan prinsip. Yang ketiga yaitu belajar pengaturan kegiatan intelektual, yakni belajar bagaimana cara menangani aktivitas belajar dan berpikir sendiri. Misalnya belajar pemecahan masalah, seperti masalah kemacetan lalu lintas, pandemi, dan lain sebagainya yang menuntut kemampuan berpikir kritis atau kreatif. Jenis-jenis belajar yang kedua yaitu belajar abstrak. Jenis belajar ini merupakan kegiatan yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. Yang ketiga, belajar keterampilan. Belajar jenis ini menggunakan gerakan-gerakan motorik yang berhubungan dengan fungsi otot, fungsi bagian tubuh seperti tangan atau kaki. Yang keempat, yaitu belajar sosial. Pada dasarnya, belajar sosial adalah belajar untuk memahami hubungan sosial antar individu, bagaimana individu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima, yaitu belajar sikap. Belajar sikap bisa diperoleh melalui keteladanan dan pembiasaan, dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru atau memperbaiki kebiasaan yang tidak diinginkan. Yang keenam yaitu belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. 2. Memori. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, setiap individu akan menerima banyak stimulus informasi yang akan diingatnya. Ada beberapa asumsi dasar psikologi kognitif tentang bagaimana orang belajar. Proses-proses kognitif yang dimaksud adalah hal-hal spesifik yang dilakukan para pembelajar secara mental ketika mereka berusaha menafsirkan dan mengingat apa yang mereka lihat, dengar, dan pelajari. Model memori manusia. Memori atau ingatan manusia dapat dibedakan atas memori jangka pendek, short-term memory, yang disebut juga sebagai memori kerja, working memory, dan memori jangka panjang, long-term memory. 2. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah tempat para siswa menyimpan pengetahuan dan hal-hal yang telah dipelajari di sekolah, atau ingatan tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadi mereka. 3. Pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan yang disimpan dalam memori jangka panjang. 1. Pengetahuan deklaratif adalah informasi faktual yang diketahui oleh seseorang. Ini dapat dinyatakan, diucapkan, atau dituliskan. 2. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana melakukan setiap langkah dalam suatu proses. Yang ketiga, pengetahuan episodik. Pengetahuan episodik atau memori episodik adalah memori suatu peristiwa dalam ruang dan waktu itu mencakup informasi kontekstual lain yang ada pada waktu itu. Itulah tadi materi dari belajar memori dan pengetahuan kelompok 5. Thanks for watching.